Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon.
Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah. Dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan konten kali ini? Bantu teman kalian menghindari diabetes dengan membagikan video ini ke mereka agar mereka juga paham. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Apakah kalian familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Stunting artinya anak yang bertubuh pendek, bukan? Bukannya memang normal jika ada anak yang tinggi dan pendek? Lalu, mengapa hal ini sangat penting sampai sering muncul di media? Pertanyaan-pertanyaan ini akan segera kami jawab melalui video ini. Menurut WHO, stunting adalah postur tubuh pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sebagai contoh, jika anak perempuan berusia 6 tahun memiliki tinggi sekitar 115 hingga 120 cm, maka dia dapat dikatakan normal untuk usianya. Jika tingginya 110 cm, dia dapat dikatakan pendek, tapi masih dalam batas normal. Namun, jika tingginya hanya 100 hingga 105 cm, maka anak tersebut termasuk stunting.
Tidak semua balita pendek itu stunting, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak. Tetapi anak yang stunting pasti pendek. Data WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2022, secara global, terdapat kurang lebih 148 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan di Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak di Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah status gizi ibu yang buruk, praktik menyusui dan pemberian makan bayi atau balita yang kurang baik, serta infeksi, baik yang bergejala atau infeksi subklinis yang berlangsung lama tapi tak bergejala akibat lingkungan yang tidak higienis. 1000 hari pertama kehidupan dihitung dari hari pertama kehamilan sampai usia 2 tahun. Fase ini adalah fase paling penting untuk perkembangan tubuh, otak, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Ini juga merupakan periode ketika fondasi untuk kesehatan jangka panjang mereka ditetapkan. Kemampuan seorang anak untuk bertumbuh, belajar, dan berkembang secara signifikan dipengaruhi oleh seberapa baik gizi dan kesehatan anak selama periode ini. Ini karena perkembangan otak sangat signifikan selama periode ini. Otak anak-anak dapat menciptakan 1000 sambungan saraf baru setiap detik selama fase ini. Koneksi yang dibentuk oleh otak anak usia 3 tahun memberikan landasan bagi masa depan mereka, karena otak mereka 2 kali lebih sibuk dari otak orang dewasa. Stunting yang diakibatkan oleh infeksi dan atau kurangnya nutrisi menyebabkan perkembangan otak yang tidak maksimal, sehingga membuat kemampuan kognitif, belajar, maupun ingatan anak menjadi tidak maksimal. Selain itu, jika anak datang ke sekolah dalam keadaan sakit, sebagian besar energi serta nutrisi yang terbatas yang mereka miliki difokuskan untuk respon imun, sehingga di sekolah mereka menjadi tidak fokus. Semua ini menyebabkan anak stunting memiliki nilai dan performa di sekolah yang lebih rendah. Kemampuan kognitif serta belajar yang tidak berkembang maksimal saat kecil akibat stunting juga terbawa hingga dewasa, sehingga membuat anak stunting berakhir memiliki penghasilan yang lebih rendah. Anak stunting kemungkinan besar tumbuh menjadi orang dewasa yang stunting atau memiliki tinggi badan di bawah 145 cm. Pada wanita, hal ini dapat menyebabkan komplikasi saat melahirkan, dan bayi yang dilahirkan meninggal karena kekurangan oksigen. Selain itu, karena kurang berkembangnya sistem imun, anak stunting menjadi lebih gampang sakit. Anak stunting juga lebih berisiko mengalami penyakit kronis terkait nutrisi saat dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Sekian video kali ini. Apakah kalian masih memiliki pertanyaan mengenai stunting? Menurut kalian, pentingkah pemerintah memberikan anggaran besar untuk penanganan stunting? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo sahabat Dikbud, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kayak Bagas nih. Mau tahu tipsnya? Yuk ikuti keseharian Bagas. Kita harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimanapun dan kapanpun. Minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara rutin. Gak perlu yang berat-berat, yang penting berkeringat. Nutrisi kita juga harus terjaga dengan makan makanan seimbang supaya kita selalu punya energi dalam beraktivitas. Mah, Pah, Kak Reno, Bagas berangkat dulu ya. Hati-hati ya guys, jangan lupa pakai maskernya. Wah, siapa yang buang sampah sembarangan nih? Buang ke tempat sampah dong. Nah, kan jadi bersih. Pagi Rani. Pagi Bagas. Sanitasi juga wajib diperhatikan. Harus selalu dalam keadaan bersih, apalagi di tempat umum. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan juga ya, biar kuman dan bakterinya hilang. Perilaku-perilaku tadi wajib kita terapkan di mana saja, di rumah, sekolah, ataupun tempat umum. Duh, lelah sekali hari ini. Oh iya, yang terakhir istirahat yang cukup ya, supaya keesokan harinya jiwa dan raga kita fit lagi dalam memulai hari. Ingat selalu perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Bagas tidur dulu ah. Dadah sahabat Dikbud. Awas,
Bahaya penyakit menular seksual mengintai. Banyak dari kita berpikir, kita hanya bisa terjangkit penyakit menular seksual jika hobi gonta-ganti pasangan. Meskipun peluangnya tidak sebesar yang hobi bergonta-ganti pasangan, individu yang berhubungan seksual dengan satu orang saja juga bisa terjangkit. Bagaimana caranya? Dan apakah semuanya berpotensi? Simak jawabannya melalui video ini. Penyakit menular seksual atau PMS terjadi ketika virus, bakteri, atau parasit ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pengaman, termasuk seks vaginal, oral, dan anal. Selain itu, bisa juga ditularkan melalui kontak kulit ke kulit atau cairan tubuh lain seperti darah serta ASI. Bahkan, beberapa jenis penyakit menular seksual dapat ditularkan dari ibu hamil ke bayinya selama kehamilan dan persalinan. Sebenarnya, penyakit atau infeksi menular seksual tidak seperti rumput liar yang bisa muncul tiba-tiba dimanapun. Harus ada satu pihak yang terinfeksi sehingga bisa menularkan. Sehingga, hanya terdapat 3 kemungkinan. Pasangan kita bermain api, serta pasangan kita atau kita sendiri tertular secara tidak sengaja. Bagaimana kita bisa tertular penyakit menular seksual secara tidak sengaja jika tidak berhubungan badan? Jawabannya, melalui kontak atau darah dan jarum. Kami interupsi video ini sebentar ya. Sudahkah kamu ngopi hari ini? Jika belum, dan kamu menyukai video-video Neuron, gimana kalau kamu mendukung kami dengan join membership berkedok ngopi ala Neuron? Ada beberapa pilihan kopi yang bisa kamu pilih untuk mendukung kami. Yuk, dilihat-lihat dulu. Sekian iklan singkatnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya. Penyakit menular seksual yang dapat menular melalui kontak kulit adalah HPV dan herpes. Contoh yang paling umum adalah cold sore atau herpes labialis. Herpes labialis menyebabkan timbulnya lepuan-lepuan kecil berisi cairan, serta berkelompok di area bibir atau sudut bibir yang terasa perih dan terbakar, yang kemudian pecah dan mengering. Lepuh serta cairan ini sangat menular. Jika kemudian kita berbagi sedotan, lipstik, atau alat makan, atau apapun yang berkontak dengan lepuan tersebut, dan terdapat luka terbuka kecil di daerah mulut kita, maka kita juga dapat tertular herpes labialis. Herpes labialis ini tidak langsung bergejala. Jika kita sudah tertular dan virus tersebut sudah masuk dalam tubuh, kemudian kita berhubungan seksual dengan pasangan, maka pasangan juga berisiko tertular. Herpes labialis ini bisa berubah menjadi herpes genital atau herpes kelamin jika kita melakukan seks oral. Jalur lain penularan penyakit menular seksual adalah melalui kontak dengan darah. Kontak darah ini bisa melalui luka terbuka di permukaan kulit atau mukosa kita. Mukosa adalah jaringan pelapis semua rongga pencernaan, pernapasan, serta reproduksi. Contoh mukosa adalah bagian dalam hidung, bola mata, serta rongga mulut. Jika darah dari individu yang memiliki penyakit menular seksual ini berkontak dengan mukosa secara tidak sengaja, maka terdapat risiko penularan. Selain melalui luka terbuka atau mukosa, penularan melalui darah juga bisa terjadi akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan digunakan bersama, atau jarum untuk tato. Jika jarum-jarum ini sudah digunakan oleh penderita penyakit menular seksual, maka besar kemungkinan kita akan tertular jika memakai jarum bekas mereka. Contoh penyakit menular seksual yang menular melalui darah adalah HIV, HPV, gonorea, atau raja singa, dan hepatitis. Beberapa jenis penyakit menular seksual termasuk sifilis dapat ditularkan ke bayi yang belum lahir selama kehamilan. Gonore, chlamydia, hepatitis B, dan herpes genital juga dapat ditularkan dari ibu ke bayi saat bayi melewati jalan lahir. HIV, sifilis, dan herpes dapat ditularkan ke bayi selama menyusui. Sekian video kali ini. Menurut kalian, perlukah informasi seperti ini disosialisasikan di sekolah-sekolah? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian kami bahas, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Mau sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Di tengah maraknya millennials dan Gen Z kelahiran 90-an yang memilih untuk menunda menikah, ada Gen Z akhir yang berlomba-lomba untuk cepat menikah dan punya anak. Bahkan, dapat kita temui Gen Z yang menikah dan punya anak di bawah usia 20 tahun. Tetapi, sama halnya dengan hamil di usia tua, apakah ada risiko juga hamil di usia terlalu muda? Simak jawabannya melalui video ini.
Fakta yang akan kami paparkan setelah ini terdengar cukup miris. Menurut data gabungan dari BPS, UNICEF, dan UNFPA, Indonesia adalah negara dengan angka kehamilan remaja tertinggi di Asia Tenggara, dengan 32 kehamilan per 1000 remaja usia 15 hingga 19 tahun. Pada tahun 2018, diperkirakan setidaknya ada 1,2 juta perempuan yang menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Sekitar 432 ribu diantaranya hamil atau sudah melahirkan di bawah usia 18 tahun. Wanita yang melahirkan di usia 15 hingga 19 tahun menghadapi resiko eklamsia, anemia, dan infeksi sistemik yang lebih tinggi daripada wanita yang melahirkan di usia 20 hingga 24 tahun. Bayinya lebih berisiko mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, komplikasi pasca kelahiran yang berat, bahkan kematian ibu dan bayi. Kami interupsi video ini sebentar ya. Sudahkah kamu ngopi hari ini? Jika belum, dan kamu menyukai video-video Neuron, gimana kalau kamu mendukung kami dengan join membership berkedok ngopi ala Neuron? Ada beberapa pilihan kopi yang bisa kamu pilih untuk mendukung kami. Yuk, dilihat-lihat dulu. Sekian iklan singkatnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya. Usia remaja adalah masa tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Untuk itu, dibutuhkan energi dan nutrisi yang sangat besar, utamanya zat besi, kalsium, dan asam folat, yang juga merupakan nutrisi penting bagi janin. Kehamilan di usia ini menyebabkan perebutan nutrisi antara ibu dan janin. Tubuh ibu membutuhkannya untuk perkembangan organ, ekspansi pembuluh darah, dan janin membutuhkannya untuk pembentukan organ. Gangguan perebutan nutrisi ini dapat menyebabkan banyak komplikasi, seperti anemia dan kelainan tekanan darah. Anemia berat yang terjadi selama kehamilan bisa menyebabkan berat badan lahir rendah, ukuran janin yang terlalu kecil, janin meninggal di dalam kandungan sebelum dilahirkan, serta kelahiran prematur. Kelainan tekanan darah adalah salah satu penyebab gangguan kehamilan, bahkan kematian ibu usia muda. Hipertensi gestasional adalah kondisi tekanan darah ibu berada di atas 140/90 mmHg sebelum usia kehamilan 20 minggu. Preeklamsia didefinisikan oleh hipertensi, disertai proteinuria, atau terdapat protein dalam air seni, serta kerusakan berat dalam fungsi ginjal dan liver di usia kehamilan di atas 20 minggu. Sedangkan eklamsia adalah preeklamsia disertai dengan kejang. Ibu muda 2-6 kali lebih berisiko mengalami eklamsia dibanding ibu yang hamil pada usia lebih dewasa. Kelahiran prematur membuat janin rentan mengalami kelainan bawaan saat lahir karena kurang berkembangnya organ-organ janin. Selain itu, bayi yang lahir dengan berat badan terlalu rendah atau di bawah 2,5 kg juga lebih berisiko mengalami stunting ke depannya jika tidak ada perbaikan status gizi yang signifikan setelah kelahiran. Ibu juga lebih mudah mengalami infeksi karena mulut rahim belum berkembang sempurna, sehingga berisiko mengalami infeksi vagina yang menyebabkan tubuh terpaksa mendorong janin lahir lebih awal karena beratnya beban pada tubuh ibu akibat infeksi. Risiko selanjutnya adalah kematian ibu saat melahirkan atau kematian bayi. Karena tubuh ibu belum berkembang sempurna, panggul ibu terkadang terlalu kecil untuk bisa melahirkan dengan normal, karena ukuran panggul ibu dan kepala janin tidak proporsional. Jika dipaksa, terdapat risiko persalinan lama atau macet. Kondisi ini menyebabkan kepala bayi tertekan, sehingga menyebabkan pendarahan otak. Demikian juga ibu yang berisiko mengalami pendarahan berat dan cedera rahim. Resiko-resiko ini dapat dikurangi pada ibu usia muda yang memiliki latar belakang sosioekonomik baik, serta memiliki dukungan keluarga dan lingkungan. Dengan pemeriksaan dan monitoring rutin, nutrisi yang seimbang, dan kondisi mental yang sehat, kehamilan tetap bisa berjalan dengan baik. Sekian video kali ini. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tim nikah di usia belasan, atau 20-an, atau 30-an? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Apa bisa hipertensi turun sampai angka normal? Ternyata banyak penyandang hipertensi yang kesulitan saat ingin menurunkan kadar tekanan darah tingginya, walaupun sudah melakukan pengobatan. Mengapa itu bisa terjadi? Simak video ini sampai habis untuk dapatkan ilmunya. Jadi,
Kadar tekanan darah itu terdiri dari dua angka, atas dan bawah. Angka tekanan darah normal berkisar di 120/80. Angka atas disebut sistolik, artinya kadar tekanan darah saat jantung sedang memompa darah. Dan angka bawah disebut diastolik, artinya kadar tekanan darah saat jantung dalam keadaan istirahat. Jika angkanya lebih tinggi dari nilai normal, berarti hipertensi. Lalu, apakah hipertensi bisa diturunkan hingga mencapai angka normal? Jawabannya, bisa. Pertama-tama, Anda harus memahami dulu tentang pembuluh darah. Penderita hipertensi cenderung memiliki pembuluh darah yang kaku dan sempit, karena terjadi penebalan pada dinding pembuluh darahnya. Ibaratkan seperti selang air. Jika tertutup, maka tekanan airnya pasti akan meningkat. Sama halnya seperti pembuluh darah. Jika menyempit dan kaku, maka tekanan darah akan meningkat. Jika tekanan darah tinggi, artinya jantung jadi harus bekerja lebih keras untuk dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika jantung terus dipaksa bekerja lebih keras, maka akan berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan hingga menimbulkan berbagai komplikasi penyakit jantung yang dapat merenggut nyawa. Maka dari itu, jika ingin kadar hipertensi turun dengan efektif, langkah inti yang harus dilakukan adalah memperbaiki pembuluh darah yang sempit dan kaku menjadi lebar dan lentur kembali. Lalu, bagaimana caranya? Anda bisa mulai mengkonsumsi M-Ganic Tripeptide, suplemen kardiovaskular yang memiliki fungsi utama yaitu melebarkan dan melenturkan pembuluh darah. M-Ganic Tripeptide diformulasi secara khusus menggunakan 3 jenis peptide, yaitu salmon ovary peptide, rice peptide, dan soy oligopeptide, yang terbukti secara jurnal medis mampu melebarkan dan melenturkan pembuluh darah, jadi efektif menurunkan kadar hipertensi. Jadi, selain menjalankan pengobatan, Anda perlu menambahkan M-Ganic Tripeptide sebagai suplemen Anda. Cukup dikonsumsi 2 kali sehari, saat pagi baru bangun tidur dan malam sebelum tidur. Lakukan dengan rutin, agar hipertensi bisa segera teratasi dengan lebih efektif. Karena bahan-bahan yang terkandung adalah 100% alami. Jadi aman dikonsumsi setiap hari. Caranya mudah, rasanya enak. Menarik kan? Kalau Anda sudah paham tentang ilmu ini, maka Anda sudah satu langkah lebih depan untuk mengontrol hipertensi secara efektif. Jangan tunggu lagi, hipertensi harus segera diatasi. Jangan sampai komplikasi. Dengan M-Ganic Tripeptide, atasi hipertensi langsung dari akarnya. Pertanyaan dengan nilai 1 juta subscriber. Penyebab kematian nomor 1 di dunia adalah A. Alzheimer, B. Diabetes, C. Penyakit jantung, D. Kanker. Jawabannya adalah penyakit jantung. Menurut data tahun 2000 hingga 2019 dari WHO, penyebab kematian nomor 1 di dunia adalah penyakit jantung, dan 4 dari 5 kematian terjadi akibat serangan jantung atau stroke. Jadi, apa itu serangan jantung? Apa penyebabnya? Bagaimana tandanya dan pertolongan pertama pada serangan jantung? Simak jawabannya dalam video ini. Secara medis, serangan jantung diistilahkan sebagai infark miokard. Ini adalah kondisi yang terjadi akibat berkurang atau terhentinya aliran darah ke jantung. Pada kondisi serangan jantung, berkurangnya aliran darah menyebabkan jaringan jantung rusak atau bahkan mati. Kerusakan ini bersifat permanen dalam kurun waktu 30 menit sejak pembuluh darah tersumbat. Faktor risiko terjadinya serangan jantung adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, rendahnya kadar kolesterol baik dan tingginya kadar kolesterol jahat, merokok, stres berlebih selama jangka waktu lama, alkoholik, jarang beraktivitas fisik, obesitas, konsumsi makanan tidak sehat, faktor genetik atau keturunan. Seiring dengan berjalannya usia, plak atau tumpukan lemak dan kolesterol terbentuk di arteri koroner, yaitu pembuluh darah utama jantung yang menyuplai darah penuh oksigen. Plak ini terkadang menebal, mengeras, atau terinflamasi. Pada akhirnya, plak ini dapat menyebabkan penyumbatan. Jika plak ini pecah, maka darah akan berkumpul di bagian pecahan plak tersebut dalam hitungan beberapa menit saja. Pembuluh darah akhirnya benar-benar tertutup, dan oksigen tidak dapat sampai ke jantung. Penting untuk mengetahui tanda-tanda awal serangan jantung, agar penanganannya tepat waktu. Tanda-tandanya adalah
tekanan yang tidak nyaman, sensasi seperti teremas, sesak, atau sakit pada bagian tengah dada yang berlangsung lebih dari beberapa menit, atau mungkin hilang dan kemudian kembali lagi. Rasa nyeri atau tidak nyaman pada area lain di tubuh bagian atas, seperti satu atau kedua lengan, punggung, leher, rahang, atau perut. Sesak napas yang dapat terjadi dengan atau tanpa rasa tidak nyaman pada dada. Tanda-tanda lain termasuk keringat dingin, mual, atau pusing. Apa yang harus kita lakukan jika kita atau orang di sekitar kita mengalami gejala serangan jantung? Jika serangan jantung terjadi pada diri kita sendiri, pertama, tenangkan diri dan jangan panik. Kedua, meminta orang terdekat untuk menghubungi IGD terdekat. 3. Longgarkan pakaian. 4. Duduk dengan posisi yang nyaman. 5. Jika sebelumnya diresepkan aspirin oleh dokter, segera konsumsi aspirin dengan cara dikunyah agar dapat bekerja lebih cepat. Aspirin berfungsi memecah gumpalan darah yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. 6. Jika tidak diresepkan aspirin, namun sebelumnya diresepkan nitrogliserin oleh dokter, segera konsumsi dengan meletakkannya di bawah lidah. Nitrogliserin dapat mengurangi rasa sakit pada dada. Jika serangan jantung terjadi pada orang lain, pertama, hubungi IGD atau rumah sakit terdekat. Kedua, posisikan penderita dalam posisi duduk dengan lutut terlipat dan bersandar ke tembok di lokasi yang bebas dari bahaya. 3. Longgarkan pakaian dan tenangkan penderita. Keempat, jika penderita memiliki nitrogliserin, minta penderita untuk mengonsumsinya dan meletakkannya di bawah lidah. Namun, jika penderita tidak membawa atau diresepkan nitrogliserin, jangan memberikan obat apapun tanpa instruksi dari profesional kesehatan. 5. Jika penderita kehilangan kesadaran dan kalian terlatih melakukan resusitasi jantung paru, maka silakan lakukan. Jika tidak terlatih dan tidak ada tenaga medis yang bisa membimbing, maka jangan lakukan. Membantu penderita serangan jantung dengan tepat dapat membantu menyelamatkan nyawa mereka. Sekian video kali ini. Mengingat pentingnya penanganan serangan jantung yang tepat, menurut kalian, perlukah dilakukan pelatihan penanganan pertama serangan jantung? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Di era COVID saat ini, banyak dari kita pasti sudah terbiasa mandi ketika pulang ke rumah setelah beraktivitas seharian di luar. Namun, seringkali kita tiba di rumah terlalu larut, sehingga kita terpaksa harus mandi di malam hari. Jangan keseringan mandi malam, nanti rematik, menjadi teguran yang tidak asing bagi sebagian besar dari kita, bukan? Apakah benar mandi malam bisa menyebabkan rematik? Bukankah memang lebih baik jika kita mandi setelah beraktivitas di luar, meskipun kita baru pulang di malam hari? Untuk mengetahui kebenaran di balik klaim mandi malam dan rematik, mari kita simak video ini. Rematik secara medis dikenal dengan nama rheumatoid arthritis. Penyakit ini adalah kondisi peradangan pada sendi yang menimbulkan rasa nyeri dan kekakuan pada sendi yang terkena. Penyakit ini dapat mengenai semua orang, baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Jadi, rematik tidak hanya terjadi pada orang tua, namun bisa juga terjadi pada remaja dan disebut juvenile idiopathic arthritis, yang mungkin akan kita bahas di lain waktu. Normalnya, sistem imun tubuh hanya menyerang bakteri atau virus atau jamur yang menyerang tubuh serta sel tubuh yang terinfeksi. Namun, pada kondisi autoimun, sistem imun malah menyerang sel tubuh yang sehat dan tidak terinfeksi, sehingga menimbulkan inflamasi atau peradangan pada daerah yang diserang oleh sistem imun. Pada rematik, sel yang diserang oleh sistem imun adalah sendi dan jaringan di sekitarnya yang menimbulkan rasa sakit dan kekakuan akibat peradangan yang terjadi. Rematik paling sering mempengaruhi sendi tangan, pergelangan tangan, dan lutut. Lalu, mengapa seseorang dapat terkena rematik? Penyebab sistem imun menyerang sendi dan menyebabkan rematik sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat beberapa faktor risiko rematik seperti merokok, genetik, obesitas, dan lain-lain. Tidak ada mandi malam ya? Yap, tepat sekali. Mandi malam tidak ada dalam penyebab ataupun faktor risiko rematik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mandi malam
tidak menyebabkan rematik dan bahkan tidak ada hubungan antara mandi malam dan rematik. Indonesian Rheumatology Association dan AFP Fact Check juga telah menegaskan bahwa mandi malam menyebabkan rematik hanyalah mitos. Namun, pada penderita rematik tertentu, faktor dingin dapat memperberat keluhan. Sehingga, bila terkena dingin, terasa nyeri pada persendian. Hal ini dapat dijelaskan dengan terganggunya aliran cairan dalam sendi, sehingga sendi menyusut dan tekanannya meningkat, sehingga sendi menjadi lebih sakit dan kaku. Faktanya, mandi malam memiliki banyak manfaat. Selain memastikan tubuh kita bersih, mandi juga membantu menyesuaikan suhu tubuh. Penyesuaian ini membantu otak kita memahami bahwa sudah waktunya untuk tidur. Hal ini yang membuat kita lebih mudah untuk tertidur. Jadi, kamu gak perlu lagi khawatir ketika mandi di malam hari ya. Mandi malam tidak menyebabkan rematik, dan justru sebaliknya memiliki banyak manfaat. Sekian video kali ini. Apakah ada mitos-mitos kesehatan lain yang ingin kalian bongkar kebenarannya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita semua dulu pernah jadi bayi yang tak berhenti-henti menangis. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan tangisan tersebut adalah air susu ibu atau ASI. Kita tidak sadar betapa ajaibnya susu ini. Selama 6 bulan pertama, semua kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi hanya dengan ASI. Dan riset telah membuktikan bahwa bayi yang diberi ASI menghasilkan anak-anak dengan IQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi ASI. Jadi, apa sebenarnya yang ada di dalam ASI? Bagaimana ASI dibuat? Dan apakah ASI lebih baik dibandingkan susu formula? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Mari kita mulai dengan proses pembuatan ASI. Saat bayi menyusu, saraf-saraf di puting ibunya terstimulasi dan memberi sinyal kepada otak untuk mengeluarkan 2 hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Prolaktin menyebabkan kantong-kantong kecil bernama alveoli di dalam payudara untuk merubah protein dan gula menjadi susu. Oksitosin kemudian menyebabkan alveoli untuk berkontraksi, yang kemudian mengeluarkan ASI. Bayi yang baru lahir memerlukan ASI setiap kurang lebih 2 jam sekali. Dan saat menyusui, seorang ibu bisa membakar 500 hingga 700 kalori per hari, hampir sama dengan jogging selama 1 jam. ASI sebenarnya ada 3 tipe: kolostrum, ASI transisi, dan ASI matang. Kolostrum muncul hingga 5 hari setelah kelahiran bayi. ASI ini sifatnya lebih kental, berwarna kekuningan, dan mengandung mineral, vitamin, dan antibodi. ASI transisi bertahan selama 2 hingga 4 minggu, dan mengandung lebih banyak kalori dan lemak. Dan yang terakhir, ASI matang. Kandungan ASI ini 90% air, dan hanya 10% protein, karbohidrat, dan lemak. Fungsi utamanya hanya untuk hidrasi. Jika kita bandingkan dengan susu formula, ASI mengandung lebih sedikit protein dan justru lebih banyak lemak. Mengapa? Karena protein sebenarnya susah untuk dicerna bayi, sementara lemak membantu perkembangan otak. Dan kelebihannya juga lebih banyak. ASI dapat membantu mencegah kematian bayi baru lahir dari hipotermia, pneumonia, dan sepsis. ASI juga memberikan bayi antibodi yang dapat melindunginya dari penyakit, menurunkan resiko asma, obesitas, infeksi telinga, dan diabetes. Ibu yang menyusui juga mendapatkan keuntungan, antara lain berkurangnya resiko kanker payudara, kanker ovarium, dan bahkan diabetes. Dan yang paling penting, menyusui memperkuat ikatan antara anak dan ibu. Tapi, apakah ada situasi di mana seorang ibu dilarang untuk menyusui? Iya, salah satunya adalah apabila sang ibu positif HIV, karena menyusui dapat menularkan HIV kepada bayi. Selebihnya juga, ibu yang menggunakan narkoba juga tidak boleh menyusui karena adanya resiko menularkan kecanduan narkoba tersebut. Selama 6 bulan pertama, bayi sebaiknya hanya mengkonsumsi ASI. Namun tahukah Anda bahwa di Indonesia ini bukan hal yang lazim? Di Indonesia, hanya 42% dari bayi yang baru lahir mengonsumsi hanya ASI selama 6 bulan pertamanya. Kebanyakan dari mereka diberi susu formula
atau makanan padat terlalu dini. Mengapa demikian? Ya, alasannya macam-macam. Salah satunya adalah pengiklanan besar-besaran susu formula. Alasan yang lainnya adalah menyusui melelahkan bagi ibu, terutama apabila ibu tersebut juga bekerja. Hingga kini, kebijakan kantor masih kurang bersahabat kepada ibu yang baru melahirkan. Dengan tidak ada atau kurangnya cuti, atau kurangnya area menyusui di kantor, masyarakat juga pada dasarnya belum menerima ibu yang menyusui di tempat umum. Padahal, 6 bulan pertama tersebut krusial dalam pengembangan anak dan akan berdampak besar pada dirinya di masa depan. Dengan demikian, mari kita memberi yang terbaik untuk generasi baru, dengan tidak hanya mengedukasi, namun juga mendukung kebijakan yang mempermudah hidup bagi orang tua dan anaknya. Sekian untuk video kali ini. Apakah kamu dulu diberi ASI? Jika iya, selama berapa lama? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bayangkan, dirimu sedang berjalan, ketika tiba-tiba suatu sosok mengerikan mendekatimu dengan mulut penuh busa. Kamu mencoba melindungi diri sendiri, tapi sudah terlambat. Anjing itu menggigit tanganmu. Esok harinya, mungkin teman-temanmu akan bertanya, "Itu tanganmu kenapa?" Kamu menceritakan kejadiannya sembari tertawa. "Awas, ntar kena rabies," temanmu bercanda. Kamu ikut tertawa. Lagi pula, rabies hanyalah penyakit konyol dari kartun. Bukan masalah serius, kan? Iya kan? Salah. Rabies adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya di dunia, dengan tingkat kematian 99,99%. Begitu gejalanya muncul, ajal sudah mendekat. Jadi apa sebenarnya itu rabies? Mengapa tingkat kematiannya begitu tinggi? Dan apakah kamu bisa mencegahnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Rabies adalah virus yang menyebar dari air liur mamalia yang terinfeksi, melalui goresan, luka terbuka, atau gigitan. Virus kemudian naik ke otak dan saraf tulang belakang, di mana virus tersebut akan menempel pada neuron dan menyebabkan agresi, demam, dan muntah-muntah. Dan bagaimana dengan busa yang keluar dari mulut itu? Karena rabies berpindah melalui air liur untuk bertahan hidup, virus tersebut harus melumpuhkan organ dan otot tubuh. Hal ini mencegah dirimu untuk menelan air liur, sehingga menyebabkan busa. Saat terkena rabies, menelan juga akan terasa sangat menyakitkan. Pasien rabies sering menggambarkannya seperti tenggelam. Sensasinya saking menyakitkannya, hingga 80% dari pasien rabies menjadi takut terhadap air dan tidak bisa minum walaupun mereka dehidrasi. Ketika gejala mencapai tahapan seserius itu, kematian sudah dekat. Tingkat kematian rabies adalah 99,99%, dengan 59.000 orang meninggal setiap tahunnya. Sejak 1970, hanya ada 29 orang yang tercatat selamat dari rabies. Salah satu penyintas rabies tersebut adalah Gianna Gies, remaja berumur 15 tahun dari Milwaukee, USA. Pada tahun 2004, para dokter menaruhnya dalam sebuah koma, sehingga tubuhnya bisa melawan infeksi. Metode ini kemudian dikenal sebagai The Milwaukee Protocol. Orang-orang menganggap bahwa ini adalah metode revolusioner yang dapat menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam rabies. Namun, setelah sejumlah kegagalan, kini Milwaukee Protocol dianggap tidak cocok. Jadi, apakah rabies benar-benar tidak ada obatnya? Ya, apabila kamu mulai merasakan gejala serius, seperti kesusahan menelan, sayangnya, kematian memang sudah pasti terjadi. Namun, jika kamu belum merasakan gejala-gejala serius, kamu masih ada kesempatan. Apabila kamu terkena gigitan, kamu harus mencari dokter saat itu juga. Virus rabies memerlukan waktu 10 hari untuk mencapai otak dan menimbulkan gejala serius. Dokter
bisa memberimu vaksin untuk menangkal hal ini. Namun, kamu hanya bisa divaksin sebelum gejala muncul. Oleh karena itu, lebih cepat, lebih baik. Satu-satunya cara untuk tidak mati karena rabies adalah pencegahan. Pencegahan ini ada 2 cara. Pertama, hati-hati dengan binatang liar. Iya, kadang-kadang kalau ada kucing lucu misalnya, kita pasti langsung pengen mengelusnya. Namun, penting untuk kalian menjaga jarak dari binatang liar, terutama yang bertingkah rada agresif atau takut-takutan. Cara kedua, vaksin. Jika kamu hendak berpergian ke suatu tempat dengan resiko tinggi rabies dan dekat dengan binatang, kamu harus tervaksinasi. Orang yang bekerja menangani binatang, seperti dokter hewan atau penjaga kebun binatang, juga harus divaksinasi. Dan tentunya, vaksin sangat diperlukan jika kamu tergigit oleh binatang liar sebelum timbulnya gejala. Dan paling terakhir, lindungi hewan peliharaan kesayanganmu dengan vaksinasi. Sekian untuk video kali ini. Apakah kamu atau orang yang kamu kenal pernah digigit oleh binatang? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.